Saya Kurnia Effendi. Apa yang awalnya menginspirasi Bapak untuk menulis cerpen? Berarti tahu kalau Kurnia Effendi penulis cerpen. Iya, tahu. Ya. Nulis cerpen itu karena saya sering membaca cerpen. Jadi saya membaca itu kan sejak kelas 4 SD. Jadi kelas 4 SD itu dulu Bapak langganan koran yang ada cerita bersambung, ada halaman sastra kan setiap Sabtu atau Minggu ya dulu itu. Oh, Minggu belum ada. Itu tahun 70-an, harian Minggu belum ada. Jadi Sabtu, Minggu libur gitu. Ya karena saya sering membaca, tapi pas dipikir-pikir belakangan itu ternyata yang memberi pengaruh saya kemudian menulis itu nenek saya. Nenek saya bukan penulis, dia pendongeng. Jadi pendongeng yang setiap malam itu memberikan cerita, setiap malam cerita yang berganti-ganti, ceritanya lucu-lucu dan tidak berpikir bahwa saya masih kecil. Jadi udah gak ada batasan usia lah, cerita orang dewasa, cerita sedikit porno segala macam itu masuk ke dalam jiwa saya. Nah, itu mungkin yang membuat saya sudah penuh nih, penuh koleksi cerita. Saya pikir ini kalau dituliskan menarik ya, tapi kan bukan itu yang saya tuliskan, tapi berbagai pengalaman yang saya lalui pada waktu remaja itu kemudian menjadikan ide-ide cerita. Saya kira itulah. Kalau boleh tahu siapa sih Pak penulis atau tokoh gitu yang paling mempengaruhi gaya cara Bapak menulis gitu dalam tulisan cerpen Bapak? Sebenarnya banyak, jadi bukan satu-satunya gitu ya. Pada waktu saya menulis sebagai remaja itu saya terpikat dengan karya-karya Katyusha. Katyusha itu menulis hanya di majalah Hai pada waktu itu. Saya senang dia cerita pendeknya itu menurut saya kena di hati saya. Kemudian jadi saya mendapatkan banyak inspirasi dari gaya bercerita dia, kemudian konflik-konfliknya itu ya. Tapi kemudian saya kan membaca yang lain juga. Saya terpengaruh Arswendo Atmawiloto. Arswendo kan di masa saya muda itu ada majalah Hai yang di situ ada serial Keluarga Cemara ya kan. Kemudian ada Imung detektif kecil, kemudian ada Kiki dan komplotannya. Nah, seorang Arswendo itu bisa nulis itu tiga-tiga yang dengan karakter yang berbeda itu ya. Dengan karakter tokoh-tokoh yang berbeda, dengan gaya dan latar yang berbeda. Kalau Keluarga Cemara kan keluarga yang dinamika sebuah keluarga lah ya. Sementara ayahnya dulu pernah sukses, pernah memimpin di perusahaan lah, mungkin manajer atau apa, tapi kemudian bangkrut atau ditipu atau apa, yang memang tidak di asal usulnya yang samar-samar lah gitu. Tapi dia kemudian menjadi tukang beca, ya si Abah itu. Terus kalau Kiki dan komplotannya itu saya membayangkan waktu itu saya kan masih tinggal di Semarang ya, masih sekolah STM, ya STM berarti SMK ya sekarang ya, masih umur belasan gitu. Itu gaya remaja Jakarta saya tahu dari itu Kiki dan komplotannya, orang-orang jet set, dia orang kaya banget tapi temennya banyak, dia mobilnya banyak stiker gitu kan, punya guru yang namanya Pak Filsuf segala macam. Terus kemudian ada detektif Imung, detektif kecil, itu bercerita tentang misteri, tentang pemecahan masalah, tentang sesuatu yang hanya pendek, cerita pendek kan ya, cerpen di majalah itu. Dan yang punya gagasan untuk menemukan bagaimana itu bisa terpecahkan itu anak kecil, Imung masih SMP mungkin kalian waktu itu. Nah dari situ saya melihat bahwa oh ternyata seorang penulis itu tidak khusus gitu ya, tidak spesialisasi. Kamu nulis cerita rumah tangga, kamu nulis apa, tidak, ternyata bisa begitu gitu. Nah itu berpengaruh. Setelah dewasa kemudian mulai dari cerita pop, nulis cerita pop kan saya karena usia ya remaja. Kemudian beralih ke sastra, itu saya dalam tanda petik berguru ya kepada Budi Dharma. Jadi saya membaca semua cerpen Budi Dharma, novel Budi Dharma. Itu membuat saya, wah, sebelum kenal dengan Pak Budi Dharma, keren banget ini penokohannya, karakterisasinya, kemudian absurditasnya gitu kan. Nah ketika saya berkenalan dengan beliau, ternyata Pak Budi Dharma itu orangnya santun. Dia seorang dosen yang kalem, kebapaan. Bahkan karena saya sering ketemu, saya kalau ke Surabaya pasti main ke rumahnya. Itu membuat kayak hubungan
ayah dan anak gitu ya, akrabnya gitu. Jadi ngomongnya itu udah bukan ngomong sastra lah gitu ya kira-kira. Tapi saya mengagumi karya-karyanya. Mulai dari Olenka, Orang-orang Bloomington, Rapilus, Nyonya Talis, kemudian Kritikus Adina dan macam-macam. Oke, kalau boleh tahu lagi, apa sih Kak? Ada mungkin pengalaman pribadi yang Bapak tuh sering terjadi gitu, entah bisa menjadi sumber ide Bapak, ada nggak sih Pak begitu Pak? Itu kalau pengalaman pribadi dari kecil kan kebetulan ayah saya meninggal ketika saya umur 12 tahun ya. Kemudian saya punya 3 adik, ibu saya tidak bekerja kan karena mengandalkan pensiun ayah saya yang auri pada waktu itu. Tidak punya keterampilan apa-apalah ibu. Jadi saya punya pikiran saya harus sekolah yang nanti akan dapat pekerjaan. Pada waktu itu ada STM Pembangunan namanya. Itu kalau di Jakarta di Rawamangun. Itu 4 tahun. Jadi kayak D1. Jadi begitu lulus itu bisa bekerja gitu lah. Keterampilan ada praktik kerjanya aja 3 bulan gitu ya. Nah, dari situ saya berpikir apa ya, seperti dipaksa untuk dewasa lebih cepat kan. Saya harus mengongkosi, maksudnya mengayomi adik-adik saya harus cepat bekerja, saya harus lebih matang dari mereka, menggantikan ibu sekali waktu, menggantikan ayah lah ya. Nah dari situ tentu saja pengalamannya banyak ya, pengalaman hidup, pengalaman berteman, pengalaman dengan dunia saya yang itu ya, kepenulisan itu. Dari situ kalau mau lihat, maksudnya kalau sempat membaca cerpen-cerpen saya di masa awal itu ya latarnya sekolah saya, sekolah yang hanya laki-laki, masih satu kelas itu cuma ceweknya ada 2 mungkin ya. Nah romansanya bagaimana menciptakan ya ketemu dengan SMA yang lain dengan semacam itulah. Tapi begitu sudah dewasa dan saya bisa bekerja, artinya bekerja beneran ya, setelah menikah, kemudian saya bekerja itu dari tahun 96 sampai 2015 itu saya bekerja di otomotif Suzuki ya, di Suzuki. Nah Suzuki itu bukan karena saya ahli mesin, bukan. Saya justru sekolahnya kan STM Pembangunan, jurusan bangunan gedung. Jadi tahunya tentang bangun rumah atau apa. Dari situ saya ketika masuk ke ITB jurusannya desain interior. Nah, karena saya punya keahlian di situ, rupanya Suzuki pada waktu itu merekrut saya menjadi pegawai itu karena membutuhkan kalau tidak arsitek, desainer interior. Tujuannya apa? Waktu itu Suzuki mau membuat standarisasi showroom. Jadi showroom nasional dari Aceh sampai Papua itu akan standar seperti itu. Nah, makanya pada tahun 2001 saya berarti 96, 5 tahun setelah di Suzuki itu saya dikirim ke Jepang untuk studi banding ya, Toyota di sana bagaimana, Suzuki bagaimana, untuk diterapkan menjadi buku-buku standar itu. Nah, apa yang saya rasakan, saya tidak bertemu dengan para penulis ya. Teman-teman penulis kan ketemunya biasanya kalau kumpul dengan penulis lain gitu kan, dengan pembaca atau dengan, saya bertemu dengan orang-orang yang jauh urusannya dari urusan sastra ya, pemilik dealer, arsitek, terus apapun. Terus saya keliling berbagai tempat itu kan sebenarnya ngurusin kerjaan ya. Itu ketemu sama misalnya orang yang hobi mancing, orang yang senang balap motor, orang, jadi apa itu inspirasi buat saya. Nah itu yang membuat saya memiliki barangkali ya gagasan-gagasan yang berbeda dengan teman-teman penulis lain. Bagaimana sih Bapak mungkin mendeskripsikan gaya penulisannya Bapak dalam beberapa kata gitu dalam bukunya itu bagaimana Pak? Kalau di masa lalu saya dianggap penulis roman yang lembut. Ternyata ketika saya membuat novel, apapun temanya itu selalu ada sentuhan cinta di sana. Jadi sebenarnya saya penulis roman. Tapi orang lain kan yang ngomong tadinya ya. Nah, kemudian baru saya menyadari, oh iya, mungkin itu yang menyebabkan kalau sok-sokannya itu banyak penggemar yang termehek-mehek karena membaca cerpen-cerpen saya, membaca novel saya. Nah, belakangan malah saya mengampu, artinya ada kelas
yang mencoba menulis cerpen erotika, bukan pornografi ya, cerpen erotika. Kenapa mudah bagi saya? Karena dulunya dari ranah roman itu, percintaan gitu kan, kemudian tinggal menjadi lebih dewasa, sedikit memasukkan unsur-unsur ragawi itu ya, kemudian jadilah seperti itu. Tapi tetap bagi saya cerpen atau novel itu yang diutamakan adalah cerita. Baru kemudian bagaimana kita dalam menceritakannya, itu gaya berceritanya bagaimana. Oh ya Pak, boleh diceritain mungkin Pak, ada mungkin karya-karya Bapak yang benar-benar Bapak suka gitu, dan salah satunya ada nggak sih Pak? Yang selalu Sebenarnya teringat gitu. karena ini itu anak, bukan anak biologis ya, anak kreativitas, anak psikologi saya, anak gagasan saya gitu. Saya sih mencintai itu. Terbukti begini, setiap saya menyelesaikan sebuah cerpen atau menyelesaikan sebuah karya, itu puisi atau novel gitu ya, jauh beda ya antara puisi dan novel ini. Itu selalu ada rasa gembira, kayak orang melahirkan aja, kayak orang. Biasanya kemudian cerpen yang terakhir itu yang saya akan sering baca, sering saya pamerkan, saya itu kan, secara tidak sadar, berarti kan ini anak bungsu saya gitu kan. Terus kalau Putu Wijaya kan ditanya karya Anda yang terbaik apa? Yang belum saya tulis gitu kan. Jadi dia kepengen menulis berikutnya adalah yang terbaik. Sama sebenarnya. Jadi kalaupun saya akan berusaha mengubah gaya bercerita, mengubah tema, mengubah sudut pandang gitu ya dalam menulis gitu, tetap bahwa itu yang saya tulis dengan hati ya, tulis dengan hati, karena passion saya memang dari SMP sampai sekarang itu menulis. Jadi artinya apa? Ketika saya bekerja dimanapun, saya dalam kesibukan apapun, saya tetap menulis. Setiap hari menulis, meskipun bukan berarti menulis karya yang utuh ya. Bisa menulis esai, bisa menulis puisi, bisa menulis endorsement, bisa menulis ulasan buku dan sebagainya. Dari situ saya tidak bisa mengatakan bahwa ini karya yang terbaik, tapi ada karya-karya yang dinilai oleh orang lain menjadi terbaik. Ya misalnya Anak Arloji itu tapi dalam satu kumpulan ya, kumpulan cerpen itu kemudian mendapatkan penghargaan dari Badan Bahasa di tahun 2013. Kemudian waktu saya menulis Kincir Api, itu kumpulan cerpen juga, itu masuk ke 5 besar Katulistiwa Literary Award tahun 2006 ya. Ketika saya menulis kumpulan puisi judulnya Mencari Raden Saleh, itu saya tulis semuanya di Belanda ya. Ada 73 puisi di dalam satu buku itu mendapatkan penghargaan dari Perpustakaan Nasional tahun 2019. Nah, semacam itu ya. Banyak karya-karya saya yang menjuarai. Misalnya kalau saya ngomong, saya sangat suka dengan Sepanjang Braga yang menjadi juara 1 tahun 1988, cerpen terbaik majalah Gadis misalnya gitu ya. Itu bisa jadi seperti itu, tapi juara 1 yang lain ada juga ya kan, di Unpad ada Dejavu misalnya, itu malah terpilih oleh Yayasan Lontar untuk masuk ke dalam album 100 cerpen dalam 10 dekade ya, 100 tahun 100 cerpen. Jadi masing-masing penulis terpilih satu cerpennya, itu yang dipilih. Kemudian kalau saya mau bercerita tentang cerpen-cerpen yang menggugah atau sederhana tetapi membuat kesan bagi orang lain, misalnya Roti Tawar misalnya, itu sampai Jean Cocteau ya, seorang esais dan pengulas kritikus asal Prancis ya, tapi dia sudah di Indonesia, tinggal di Ubud, Bali, itu mengatakan bahwa itu cerpen yang membuat saya sangat terkesan misalnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi saya tidak bisa pilih kasih, tapi ada yang kemudian orang lain memperkuat bahwa saya suka cerpen itu misalnya. Kadang-kadang kan itu karena munculnya dari inspirasinya dari kisah nyata, orang-orang yang teriris oleh cerita itu menjadi, wah itu mirip aku, mirip karyaku, bukan, maksudnya mirip kehidupanku, seperti itu. Kalau boleh tahu bagaimana sih Bapak menghadapi kritik terhadap karya Bapak dari orang-orang gitu Pak, sebagai kritik cerpen? Iya. Bagi saya bukan penghinaan ya, kritik ya. Kalau kritik saya sangat terbuka kok.
Bahkan saya kadang-kadang meminta seperti misalnya orang mungkin sudah bosan nih sama gaya cerpen saya. Saya membaca cerpen-cerpen orang-orang sekarang lah gitu ya. Misalnya karya Rio Johan seperti apa, Panji Sukma seperti apa, kemudian Eka Kurniawan seperti apa sih mereka menulis gitu kan. Nah, saya melihat barangkali pembaca sudah mulai senang ke arah itu. Bukan berarti saya mengikuti gaya itu ya. Gaya saya diubah mungkin dengan cara-cara yang berbeda untuk membuat orang-orang pembaca baru ini yang masih muda ini terpesona misalnya. Nah, itu bagaimana gitu kan. Eksperimen itu juga belum tentu berhasil, tetapi saya justru meminta jangan selalu memuji deh. Kalau syukur misalnya cerpenmu sekarang kayaknya kuno banget misalnya gitu. Nah itu senang saya mendapat itu. Loh berarti kan lebih cepat dikasih tahu dong. Jangan jalan ke sana nanti nggak ada pembaca lagi. Beloklah ke sini gitu. Saya nggak apa-apa, terbuka saya terhadap kritik. Apa sih Pak kalau boleh tahu tantangan terbesar Bapak gitu dalam menghadapi penulis cerpen ini Pak? Saya kira deadline ya, itu tantangan terbesar. Dan saya itu proses kreatifnya pertama mengumpulkan judul, yang kedua selalu artinya yang kedua curah kisah. Saya selalu kalau punya gagasan tidak tahan gitu, saya menceritakan ke teman saya gagasannya seperti ini. Terus yang ketiga adalah selalu iya. Selalu iya ini kemudian saya umpamakan sebagai bermain adrenalin. Bermain adrenalin itu misalnya bayangkan ini saya hari ini aja harusnya ada 3 acara. Cuma yang satu lagi karena si temen ini ada berhalangan jadi dia nggak bisa. Kenapa? Jadi Iza kamu menghubungi saya mau ini kapan kita waktunya mau ini. Terus mumpung ada di sini saya berjanji dengan orang lain yang mau minta pendampingan penulisan novel. Ayo ketemu habis kamu nanti ada teman datang ke sini yang dia minta 6 bulan ke depan itu minta didampingi nulis novel. Terus berikutnya sebenarnya ada yang sedang editing ini, dia mau konsultasi. Saya sediakan waktu jam 3 sore tapi dia terlalu dekat dengan ganjil genap gitu. Akhirnya mengambil hari lain. Mengambil hari lain kapan? Besok harusnya. Tapi besok saya mendapat undangan dari Badan Bahasa itu sepanjang hari 8.30 sampai jam 15, jadi kan nggak bisa digeser lagi. Nah saya itu selalu mengatakan ya aku nggak menolak ya, mau wawancara kapan? Saya bilang gitu kan, kapan? Tinggal soal waktunya. Misalnya ada teman lagi, saya mau ini dong belajar nulis thriller misalnya. Loh saya juga nggak bisa nulis thriller nih, kalau gitu kita belajar bersama gitu ya, kapan gitu. Terus gitu, pokoknya begitu. Jadi tiap hari mungkin ada deadline. Nah itu musuh besar saya. Tapi saya hadapi itu dengan gembira, dengan semangat gitu ya. Insya Allah artinya beberapa hal yang menakutkan itu ketika dijalani menjadi keberanian baru buat saya. Mungkin Bapak ada saran gitu untuk para penulis pemula yang ingin mencoba menulis cerpen Pak? Sarannya sebenarnya itu umum dan orang lain melakukannya, itu banyak membaca. Tidak mungkin seorang penulis tidak membaca, pasti dia rakus membaca. Tapi seorang pembaca yang rakus belum tentu menjadi penulis. Kan ada yang cuma hanya untuk kepentingan pribadi, biar aku aja, pokoknya aku penikmat gitu ada. Tapi umumnya seorang penulis itu pasti pembaca rakus. Bahkan dia membaca tulisan-tulisan yang melampaui usia dia. Ada teman SMP yang rajin ke sini ya. Dia umurnya 15 tahun, kelas 3 SMP, bacanya apa? Madilo, Sultan Syahrir, gila itu di bawah bendera revolusi misalnya. Itu kebayang kan, kok dia membaca itu karena ini udah lewat ini, yang fiksi-fiksi, yang remeh-remeh itu udah lewat. Jadi membaca yang lebih itu, dan dia memang senang dengan sejarah misalnya. Nah, membaca sejarah itu adalah modal besar menurut saya. Itu riset yang tidak disadari kan. Daripada kita sengaja riset mau nulis sesuatu dengan membaca santai gitu ini lama-lama kan terisi kan. Jadi menurut saya untuk orang-orang muda ini saya tidak peduli mediumnya ya, mau membacanya lewat tablet, lewat handphone, lewat apapun terserah. Tapi membaca bukan main game, bukan membaca yang berita-berita sensasi yang setiap 3 menit berubah karena ada tambahan data gitu kan, bukan itu, atau yang macam-macam. Serius membaca kan banyak ya karya-karya yang kemudian sudah menjadi e-book ya, banyak karya sastra menjadi e-book. Setelah membaca menulis dong, setelah membaca banyak dong ya. Jadi ibarat poci itu setelah diisi penuh ini nggak akan
nggak akan kering sendiri gitu, harus dituang dalam bentuk apa, dalam bentuk tulisan. Itu artinya tulisan itu mau bentuknya blog, mau bentuknya di media sosial, mau dikirim ke apa media mainstream, media-media yang memang untuk dibaca orang banyak, atau dikirim atau dibukukan kemudian dijual, kan nggak ada masalah ya. Itu artinya tujuannya apa yang kita tuliskan itu biar dibaca banyak orang. Terus saja itu ya, sebenarnya siklusnya seperti itu, membaca menulis. Nah kemudian apa yang paling penting adalah jaringan. Di masa kini itu orang tanpa jaringan itu ya kayak penulis zaman dulu yang hidup di gua gitu, ya kan. Kenapa Iza bisa menghubungi saya? Karena Mas Suradi kenal sama saya, Pak, ya. Dosenmu kenal sama saya. Kenapa saya kenal Pak Suradi? Karena satu komunitas namanya Alinea, ya kan. Nah terus kemudian kalau misalnya saya punya kegiatan sampai waktu itu di Festival Bali G, saya hanya memberikan info-info, foto, Mas Suradi melebarkan, meluaskan pemberitaan itu ke berbagai media lagi. Nah media-media yang lain itu kan kemudian kenal siapa Kurnia Effendi, kayak gitu. Jadi Isa jangan ngumpet di rumah, Naufal juga jangan nggak punya teman di sekolah, yang lainnya bergaul hahihi di ruangan aja gitu, jangan. Kita harus terbuka, maksudnya gini, kita memberi sesuatu informasi, kita punya pengetahuan, kita berikan dalam obrolan, otomatis kan kita menimba juga dari mereka gitu. Oh iya Pak, saya dengar kan Bapak juga pencipta buku kan. Nah kalau boleh tahu, kita tuh kalau buat buku itu mesti tahapannya bagaimana aja sih Pak, sampai akhirnya jadi satu cetak buku gitu loh. Untuk mencintai buku, menciptakan buku. Oh, menciptakan buku ya. Sebenarnya buku kan isinya karya ya. Kalau kita nggak berkarya, apa yang mau ditaruh di dalam buku, kan begitu. Bahkan misalnya kita punya 100 cerpen, itu bukan berarti 100 cerpen itu diterbitkan loh. Itu kita memerlukan pembaca kedua ya, mata kedua. Bagus nggak sih cerpenku? Dari 100 ini cuma 10 yang bagus, ya 10 aja yang layak jadi buku gitu kan. Terus yang 90 ngapain? Ya kalau nanti suatu saat akan dirombak menjadi lebih bagus, boleh dibuang juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi yang penting sudah pernah kita tuliskan. Jadi bukan diaborsi ya, bukan. Kan gini, ada yang saya punya gagasan, wah ini kayaknya keren, biasanya emosional aja, keren di awal tapi begitu dibaca ulang 2-3 hari itu biasa aja gitu kan. Nah itu jangan diaborsi. Ketika kita punya janin itu, ya udah tuliskan aja, karena itu akan menjadi track recordmu. Jadi jejak langkah-langkah itu kan dimulai dari yang kecil, dari yang buruk menjadi bagus kan gitu kan. Caranya apa? Dari buruk yang jadi bagus itu jangan dipikirkan sendiri. Makanya kayak Dewi Lestari juga kan dulu membagikan itu perahu kertas sama Supernova kan dibagikan per bab atau per gagasan gitu kan. Nanti teman-temannya mengatakan, wah ini keren gitu. Terus supaya lebih keren bagaimana? Oh ini kayak gitu. Teman yang dipercaya ya. Jadi bukan teman yang hanya senang memuji atau teman yang aku nggak suka baca. Teman yang nggak suka baca ngapain dikasih bacaan? Jadi teman-teman yang bermanfaat itulah yang kita harus jaga. Ditambah lagi kita berada di luar kota, berusaha kenalan sama siapa sih pengarang yang ada di sini, siapa sih seniman yang ada di sini, coba masuk ke sanggarnya, coba ketemu wartawan siapa gitu. Ketika kita berada di lokasi di luar kota kita ini, itu yang dimaksud jaringan juga. Jadi kalau karya dulu baru ada buku. Orang mau masak, chef di kulkas atau di dapur ada bumbu sama bahannya dulu yang untuk bisa menjadi disajikan makanan kan begitu. Nah nanti kalau sudah perlu mata kedua, bahkan mata kedua yang pandai adalah editor. Mata kedua yang lain yang bersifat kompetitif adalah dewan juri. Mata yang lain lagi adalah redaktur. Itu ya, kita menghadapi itu jangan putus asa. Misalnya cerpenku ternyata begitu ngirim ditolak karena apa? Ingat, ditolak itu bukan berarti buruk ya, bisa juga buruk, tapi mungkin cerpen saya kepanjangan, sedangkan di media kan ada batasan kan, misalnya 2000 karakter, 10.000 kata atau 5 halaman gitu misalnya. Terus ternyata tidak cocok, misalnya cerpen tentang
pembunuhan gitu, tapi dikirim ke majalah wanita ya mungkin oh ini cerita kriminal nggak cocok di sini ya pasti ditolak kan. Atau istilahnya ada media mapping ya, jadi kita itu sebelum mengirimkan sesuatu ke media itu kita membaca media itu supaya tahu koran Tempo itu seperti apa, Kompas itu seperti apa kan gitu. Jadi ketika kita mengirim itu tepat. Terus apa lagi ya yang misalnya mengandung sara, membuat pembaca nanti resah atau berbahaya lah, itu pasti nggak akan dimuat gitu. Oh ya Pak, saya juga sering ngeliat Bapak nih selalu pakai baju batik terus, apapun itu pakaiannya selalu berbatik. Itu ada nggak sih pengaruhnya sama penulis Bapak Pak? Hanya apa gitu Pak? Boleh ceritakan mungkin? Mengapa saya sering pakai batik? Iya. Menurutmu mengapa? Ini kebanggaan. Jadi tahun 2009 tanggal 2 Oktober kan diputuskan ya oleh UNESCO kan menjadi bahwa batik adalah warisan budaya non benda yang berasal dari Indonesia. Itu kan harus kita jaga kan. Jangan marah kalau misalnya negara lain mengakuisisi atau mengaku batik dari negaraku atau combro dari negaraku. Dulu kan ada apa itu reok Ponorogo dari negaraku gitu, dari negara lain gitu misalnya. Ya kita marah-marah aja, protes ini. Tapi kita sendiri sebenarnya tidak pernah nonton reok, ya kan? Apa yang penghargaan kita apa terhadap reok? Nggak ada gitu kan. Rendang misalnya ya kan, rendang di apa dulu CNN ya atau apalah gitu yang mengatakan bahwa itu masakan terenak di dunia misalnya gitu kan. Ya kita bukan berarti kita akan makan rendang tiap hari, bukan. Saya pakai batik ini sebenarnya mulai rutin itu di tahun 2014. Walaupun 2009 kan masih ngantor kan nggak mungkin. Nah begitu 2014 itu kemana-mana saya pakai batik karena saya mencintai batik sebagai batik ini mungkin tidak ada di negara yang lain. Maksudnya gini, kalau di India ya ada sari, atau di Thailand juga ada loh songketnya seperti apa gitu ya. Ini kan khas di Indonesia, bukan hanya Jawa ya. Di Minang ada, Lampung ada, Bengkulu ada, Jambi ada, terus kemudian beberapa tempat di Kalimantan ada. Nah dari situ saya cara menghormati, cara menjaga itu saya mengenakan batik kemana-mana. Dulu masih kerja saya sudah pakai kayak gini. Saya terbang ke bahkan di Belanda saya pakai batik tiap hari, pakai kain batik ini, naik sepeda ke Universitas Leiden pakai batik. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih Pak. Mungkin jika Bapak ada nasihat gitu untuk kepada diri Bapak waktu masih awal karirnya Bapak jadi penulis, itu ada nggak sih Pak? Nasihat saya adalah mencari jalan pintas. Mencari jalan pintas. Kita kan bersaing sebenarnya. Dalam kehidupan ini kan kita bersaing dengan siapapun gitu ya, berkompetisi sebenarnya. Makanya dulu ada kurikulum kompetisi global segala macam. Cuma terus anak-anak itu dilesin piano, diles bela diri sampai bingung lah gitu ya. Orang tuanya yang mau kan sebenarnya. Nah, kalau menurut saya jalan pintas yang saya tempuh adalah saya selalu menulis untuk lomba di awal karir. Jadi saya nggak mau antre, ngirim terus kemudian nungguin gitu kan, nungguin nggak jelas kabarnya, apalagi ini pengarang baru siapa sih gitu, nama juga belum ada, ikut lomba ya. Mungkin hanya itu aja Bapak yang bisa saya tanya-tanyakan ya kan tentang Bapak. Terima kasih Bapak udah mau jadi narasumber kami. Ya sama-sama, terima kasih juga, semoga bermanfaat ya. Saya menjelaskan sesuatu yang mungkin melebihi dari pertanyaan, nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan lancar ujiannya, nanti tugas ini menjadi tugas yang baik juga artinya bagi karir hidup kalian. Terima kasih Bapak.